Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu Saudara semua, penyimak kajian Jokam Mengaji. Untuk malam ini kita melanjutkan kajian kita kitab himpunan, yaitu Kitabul Imarah, halaman 32 bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Ghassan al-Misma'i wa Ishaq ibn Ibrahim wa Muhammad bin Musanna qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharun hadatsana Mu'ad ibn Hisham hadatsani abi an Qatadah an Abi Malih anna Ubaidullah ibn Ziyad dakhala ala Maqil bin Yasar fi mardihi. Sesungguhnya Ubaidullah bin Ziyad dia bertamu mengunjungi ke rumahnya Maqil bin Yasar di waktu dia sedang sakit. Faqala lahu Maqil inni muhaddithuka bihaditsin laula anni fil maut lam uhadditska bihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian Maqil dia berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang seandainya aku tidak berada di ambang kematian ini, niscaya aku tidak akan menyampaikan kepadamu. Hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yaqulu, beliau bersabda, beliau Nabi, ma min amirin yali amral muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pemimpin yang mengatur mengurus urusan kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh dalam mengurus mereka, dan tidak memberikan nasihat kepada mereka, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga bersama mereka. Ini ma min yali amral muslimin. Ini lafadznya umum. Jadi penjelasan ulama seperti Imam An-Nawawi itu menjelaskan hadza amun fi kulli man wuliya syai'an min umuril muslimin qalla au kathur. Artinya hadis ini bersifat umum, mencakup semua orang, setiap orang yang diberikan wewenang mengurus urusan kaum muslimin, baik kecil maupun besar. Maka hadis ini berlaku untuk para penguasa, pejabat, hakim, apalagi kepala lembaga, bahkan pemimpin dalam lingkup kecil yang sekiranya diberikan kadar amanah untuk mengurus kaum muslimin. Maka ada ancamannya ini. Ketika mereka dijadikan pemimpin, kemudian thummala yajhadu lahum, dia tidak mencurahkan kemampuannya, bersungguh-sungguh dalam meramut mereka. Yajhadu itu kan dari kata al-juhdu yang kemarin kita bahas itu. Jadi mengeluarkan kemampuannya, al-juhdu huwa batlul taqati wastifrangil wus'i. Jadi juhdu, upaya mengeluarkan kemampuannya itu adalah mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mengerahkan atau menunaikan kesanggupan. Artinya pemimpin itu wajib berusaha semaksimal mungkin, bukan asal menjalankan jabatan, dapuan, bukan sekedar sebagai formalitas saja, tapi memang harus bersungguh-sungguh mengurus umat, mengurus kaum muslimin. Kemudian wayansah ini adalah nasihat. Di sini nasihat di sini bukan sekedar ucapan saja, tapi dia dalam hal kejujuran, dalam hal amanah. Itu kan makanya dalam surat surat An-Nisa itu, innallaha ya'murukum an tu'atil amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Ini termasuk
nasihat kepada rakyat itu adalah menegakkan maslahat, mereka memberikan amanah menyampaikan amanah kepada mereka. Nah, kalau pemimpin tidak memberikan nasihat kepada rakyatnya, kepada yang dipimpinnya, juga tidak bersungguh-sungguh di dalam memimpin. Kata Rasulullah apa? Illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Diancam. Pemimpin ini tidak akan masuk ke surga bersama mereka. Ancaman ini sangat keras. Namun dipahami oleh ahli sunnah, penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah, maknahu annahu la yadkhuluha ma'hum awalan. Maksudnya adalah pemimpin yang sifatnya tidak meramut, mengatur rakyatnya ini, maka dia tidak akan masuk ke surga bersama umat pada awalnya. Bareng-bareng itu tidak. Au anahum mustahiqun lil uqubah, atau pemimpin ini karena dia tidak amanah, artinya tidak meramut rakyatnya, sehingga pemimpin ini dimasukkan ke dalam neraka, disiksa dulu. Illam ya'fullahu anhu, jika Allah tidak mengampuni. Tapi bukan berarti otomatis kafir. Jadi ancaman-ancaman masuk neraka itu harus dilihat konteksnya. Jangan langsung semua masuk neraka berarti khalidina fiha abada, masuk neraka selamanya. Itu tidak seperti itu. Jadi ada yang sebagai ancaman wa'id, sebagai ancaman karena melakukan dosa besar, yaitu terancam mendapatkan azab yang berat dan bisa terhalang masuk ke dalam surga di awalnya, karena untuk membersihkan dosa-dosanya. Ini sama seperti hadis-hadis yang sebelumnya itu. Yang sebelumnya kan mamin abadin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahudhaha binasihatin ila lam yajid ra'ihatal jannah. Barang siapa yang dijadikan pemimpin kemudian dia tidak nasihat, maka dia tidak mencium baunya surga. Artinya an-nasru, berarti syarat dari pemimpin itu yang wajib dimiliki yaitu al-jahdu, yaitu berupaya bersungguh-sungguh meramut rakyatnya, dan an-nasru, jujur dan amanah. Jujur dan amanah, termasuk memberikan nasihat kepada rakyatnya. Hadisna Syaiban ibnu Farwah hadasana Abul Ashhab anil Hasan qala ada Ubaidullah ibnu Ziyadin Maqila ibn Yasar al-Muzani fi marfihi alladhi mata fihi faqala Maqil inni muhaddithuka hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lau alimtu anna li hayatan ma hadatsuka. Ini sama seperti tadi atas. Ubaidillah dia mengunjungi Maqil ketika sakit, kemudian Maqil memberikan pesan kepada Ubaidillah, saya akan memberimu satu hadis yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saya tahu bahwa saya masih hidup panjang, artinya masih diberikan kehidupan, saya tidak akan menceritakan hadis ini kepadamu. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin yastar'ihi, yang ini yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamut wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanah untuk mengurus suatu rakyat, lalu ia meninggal pada hari dia meninggal dalam keadaan menipu. Ghash ini menipu khianat kepada rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan baginya surga. Ketika menipu, yastar'ihillahu ra'iyatan, ini amanah kepemimpinan berasal dari Allah, bukan berasal dari jabatan manusia. Beda. Makanya Imam An-Nawawi juga menjelaskan, hadza yatanawalu kullu man kana tahta yadihi ra'iyatan min imamin a'zam fama dunahu. Hadis ini mencakup setiap orang yang berada di bawah tanggungannya itu rakyat dari pemimpin yang tertinggi hingga pemimpin yang di bawahnya. Berarti pemimpin tertinggi yaitu Imamul A'zam, kaum muslimin sepakat dia sebagai imam.
berlaku untuk pemimpin yang tertinggi, yang besar dan kecil sesuai kadar amanahnya. Kalau dia melakukan ghassul li ra'iyatihi, artinya dia ghos itu lawan kata dari amanah. Dia tidak amanah, kebalikan dari nasihat dan amanah. Dia melakukan ghos. Maka dia menipu rakyat. Kalau Qadhi Iyad rahimahullah itu memaknai al-ghos itu, ghassul li ra'iyatihi, itu tarkun nasihati lahum wal khiyanatu fi umurihim. Artinya dia meninggalkan nasihat bagi rakyatnya dan berkhianat dalam urusan mereka, termasuk lalai, menzalimi, memanfaatkan jabatan, tidak mengupayakan untuk maslahat. Ketika hal itu terjadi, kemudian sampai yamutu wa huwa ghas, dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, tidak dalam keadaan tobat. Maka haramallahu alaihil jannah, dia diharamkan masuk ke dalam surga. Ini ancaman keras yang dipahami dengan kaidah ahli sunnah. Maknahu at-taqlidu wa anahu mustahiqun lil uqubah la anahu kufrun. Artinya maknanya adalah ancaman yang sangat keras, dan bahwa ia berhak mendapatkan uqubah, siksa. Tapi bukan berarti dia kafir, itu tidak, kufur itu tidak. Jadi diancam akan mendapatkan siksa. Nah, ini bisa terhalang masuk ke dalam surga awalnya. Ketika rakyatnya masuk ke dalam surga, dia terhalang tidak masuk ke dalam surga. Artinya dia diberikan siksa dulu untuk disucikan jika Allah menghendaki. Ini makanya innallaha ya'murukum, yang tadi saya katakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Amanah sebagai pemimpin berarti dia harus nasihat dan berupaya bersungguh-sungguh untuk meramut rakyatnya. Ketika dia khianat, maka diancam masuk ke dalam neraka. Hadisna Ishaq al-Wasiti, hadisna Khalid al-Jurairi an Tarif, yaitu Abi Tamimah, qala syahidtu Safwan wa Jundab wa ashabahu wa huwa yusihim faqalu hal sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an, qala sami'tuhu yaqulu man sama'a Allahu bihi yaumal qiyamah, qala wa man yushakik yashkukillahu alaihi yaumal qiyamah. Faqalu awsina, faqala inna awwala ma yuntinu minal insan badnuhu, faman istata'a alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al, wa man istata'a alla yuhala bainahu wa bainal jannati bimil'in kaffihi minad dam ahraqahu falyaf'al. Ini tentang apa? Seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdillah. Dia berkata bahwa aku menyaksikan Safwan ini tadi ya, syahidu Safwan wa Jundub. Oh ini siapa? Tarif. Dia berkata, saya datang pada Safwan, yang lain ini. Saya datang pada Safwan dan Jundub dan teman-temannya, wahwa yusihim, dan sedangkan saat itu teman-temannya dinasehati oleh Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Mereka berkata, apakah engkau pernah mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW? Kemudian dia berkata, aku mendengar beliau bersabda, man sama'a sama'allahu bi yaumal qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beramal agar didengar, berarti dia pamer, agar didengar, sama Allahu bihi yaumal qiyamah, maka Allah akan membuka aibnya, memperdengarkan aibnya pada hari kiamat. Qala wa man yushakiki yashkukillahu alaihi yaumal qiyamah, dan barang siapa yang yushakik, menyelisihi, memusuhi, menyelisih Allah ini, menyelisih kebenaran, maka Allah akan mempersulitnya, yashkukillahu alaihi yaumal qiyamah,
Barang siapa yang memusuhi atau menyelisih kebenaran, maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat. Faqalu ausina. Kemudian mereka, teman-temannya ini berkata, berilah wasiat kepada kami, pesan kepada kami, nasihat kepada kami. Kemudian si Jundub berkata, inna awwala ma yuntinu minal insan batnuhu faman istata'a alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Sesungguhnya bagian pertama dari manusia yang akan busuk, yang akan membusuk itu adalah perutnya. Maka barang siapa yang mampu untuk tidak makan kecuali yang halal dan baik, hendaklah dia lakukan. Wa man istata'a alla yuhala bainahu wa bainal jannati bimil'i kaffihi min damin ahraqahu falyaf'al. Dan barang siapa yang mampu untuk tidak terhalang antara dirinya dan surga hanya karena segenggam darah yang ia tumpahkan, hendaklah dia lakukan. Kita kalau tadi yang pertama tadi ancaman tadi orang yang pamer sama itu pamer pendengaran agar di sum'ah kalau bahasa apa syar'inya itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga menjelaskan tentang sum'ah ini. As-sum'ah itu ayya'malul amalal yuzkara bainan nas. Sum'ah itu adalah seseorang mengamalkan agar namanya ini disebut dan dipuji di kalangan manusia. Balasannya apa? Nanti di akhirat dia akan dibongkar niatnya, dipermalukan oleh Allah. Kemudian yang pertama, ancaman di akhirat dibalas langsung oleh Allah. Yang kedua yaitu yusyakik. Wa may yusyakiki yashkukillahu alaihi. Itu namanya al-musyaqqah. Al-musyaqqah itu artinya menyelisih kebenaran, memusuhi kebenaran, berjalan di luar jalan syariat. Itu namanya al-musyaqqah. Ketika kita menyampaikan kebenaran, ini Qur'annya seperti ini, hadisnya seperti ini, kalau orang iman itu tidak boleh membantah, tidak boleh musyaqqah, tidak boleh membantah, harus didengarkan dulu. Kalau sampai diselisih, sampai ditolak, bahkan sampai memusuhi, maka dia juga terancam besok di hari kiamat akan diberatkan oleh Allah. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah itu juga menjelaskan juzi binakid qasdihi faman syaku alaih. Artinya dia dibalas dengan kebalikannya dari perbuatannya itu. Siapa yang mempersulit agama, maka besok di akhir juga dia akan dipersulit. Itu yang kedua. Terus Jundub itu juga memberikan pesan bahwa pertama kali peringatan ini, memberikan peringatan keras. Inna awwalu ma yantinu minal insani batnuhu. Pertama kali yang rusak dari Ibnu Adam itu adalah perutnya. Ini peringatan keras tentang makan haram. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan al-batnu mujama'us syahwat. Jadi perut itu adalah pusat dari keinginan, dari syahwat. Wa fasaduhu aslun katsir minal ma'asyi. Dan rusaknya perut itu menjadi sebab karena banyaknya maksiat. Apa maksiatnya itu? Karena dia makan sesuatu yang haram, akhirnya doanya ini rusak, ibadahnya juga rusak, hatinya juga rusak. Itu. Makanya kalau mampu untuk makan yang halal, kita harus makan yang halal lagi baik. Kemudian pengertian dari apalagi ini, mil'a kaffi min dami ahraquh. Ini perumpamaan kezaliman kecil, sekecil apapun, khususnya mengenai darah manusia. Imam Nawawi menjelaskan fihi taqlidu fi tahrimid dhima wa annaha min a'zami mawa'iil jannah. Hadis ini menunjukkan kerasnya larangan menumpahkan darah, karena itu termasuk penghalang terbesar seseorang menuju surga. Maka hadis ini menggabungkan 4 dosa besar. Yang pertama tadi apa? Riya atau sum'ah tadi, pamer yang pertama. Yang kedua yaitu menyelisihi kebenaran. Yang ketiga, makan sesuatu yang haram. Dan yang keempat, menumpahkan darah tanpa hak. Empat-empatnya ini diancam masuk ke dalam
terhalang masuk dalam neraka. Terhalang masuk dalam surga, artinya masuk dalam neraka, ada ancamannya, ada wa'idnya. Hadatsani Harun ibn Sa'id al-Aili, hadatsana Ibnu Wahb, hadatsani Harmalata an Abdurrahman ibn Shumashah qala ataitu Aisyah as'aluha an syai'. Kata Abdurrahman bin Shumashah, saya mendatangi Aisyah untuk menanyakan suatu hal kepadanya. Faqalat mimman anta, kamu dari mana? Faqultu rajulun min ahli Mesir, saya adalah seorang laki-laki dari penduduk Mesir. Nah, ini jadi antara Aisyah, makanya Aisyah itu ketika ditanya itu tidak langsung mengatakan kamu siapa, kamu di mana, kan terhalang hijab. Tidak, Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal itu kan istri-istri Rasulullah itu kan tertutup dengan hijab, tidak bisa melihat langsung dengan istri Rasulullah. Makanya Aisyah bertanya, kamu dari mana? Kamu siapa dan kamu dari mana? Saya laki-laki dan saya dari penduduk Mesir. Faqalat, kaifa kana sahibukum lakum fi ghazatikum hadhih? Ya, Aisyah bertanya lagi nih. Bagaimana keadaan pemimpin kalian terhadap kalian dalam peperangan ini? Dalam peperangan ini. Faqala, ma naqamna minhu syai'an in kana la yamutu li rajuli minal ba'ir fayu'tihil ba'ir wal 'abadu fayu'tihil 'abadu wa yahtaju ila nafaqah fayu'tihin nafaqah. Ketika penduduk Mesir itu ditanya, bagaimana keadaan pemimpin kalian ketika terjadi peperangan? Dia menjawab, kami tidak mencela apapun darinya. Jika unta salah satu dari kami mati, maka pemimpin kami memberi ganti unta. Jika seorang budak kami mati, dia pun juga akan mengganti budak kami yang mati itu. Dan jika kami ada yang membutuhkan nafkah, maka pemimpin kami memberikan nafkah. Ini berarti pemimpinnya bagus ini. Faqalat, maka Aisyah berkata, amma innahu la yamna'uni alladhi fa'ala fi Muhammadin ibni Abi Bakar akhi an ukhbiruka ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kata Aisyah, tidaklah apa-apa yang ia lakukan terhadap Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar ini adalah saudaranya Aisyah, adiknya Aisyah. Saudaranya Aisyah, adiknya Aisyah dari Abi Bakar, dari bapaknya. Yang ia lakukan terhadap Muhammad, katakanlah tidaklah apa yang ia lakukan terhadap saudara saya tidak menghalangiku untuk menyampaikan kepadamu apa yang saya dengar dari Rasulullah. Artinya ketika terjadi zaman fitnah, korban yang jatuh, yang jadi korban ini adalah saudaranya Aisyah. Saudara saya termasuk salah satu korban dari peperangan ini. Dan ini pun kebaikan dia pun yang memberikan kamu unta ketika untamu mati, memberikan kamu budak ketika budakmu mati, memberikan nafkah ketika kamu butuh nafkah. Ini tidak menghalangiku untuk menyampaikan hadis kepadamu. Artinya seandainya saya boleh untuk membalas dendam, saya akan membalas dendam terhadap kematiannya saudara saya, yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Ini tidak menghalangi saya untuk menyampaikan hadis kepadamu. An ukhbiruka ma sami'tu min Rasulillah. Yaqulu fi baiti hadza Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuqa bihi. Jadi Aisyah menyampaikan lagi, saya mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, di rumahku yang ini, di kamarku yang ini, Rasulullah berdoa, ya Allah, siapapun yang memegang urusan umatku, yang jadi pemimpin untuk umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa yang menjadi pemimpin umatku, memegang urusan umatku, lalu dia bersikap lembut kepada mereka, maka berlembutlah engkau kepada mereka.
Nah, ini kejujuran Aisyah dalam menyampaikan hadis, menunjukkan Aisyah itu adil, secara ilmu itu adil pada para sahabatnya. Meskipun Aisyah itu ada luka pribadi, artinya dengan korbannya adiknya sendiri yang meninggal ketika terjadi fitnah itu, seharusnya kalau ada dendam kan tidak boleh, tidak mau menyampaikan hadis, tidak mau. Tapi Aisyah tetap menyampaikan hadis. Dendamnya ini, rasa dendamnya ini hilang. Kalau boleh saya terhalang karena saya sakit hati karena adik saya meninggal, saya tidak akan menyampaikan hadis ini untuk kamu bawa. Tapi ini tidak menghalangiku. Akhirnya Aisyah menyampaikan hadis ini. Ini menunjukkan kesempurnaan waroknya seorang sahabat, seorang istri Rasulullah mendahulukan kebenaran di atas hawa nafsu. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Jika kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pateni.